Kemenangan atas nasi goreng dan doa ibu. Tim futsal Jepang, Samurai, masuk ke lapangan dengan langkah terukur, seragam rapi dan tatapan fokus seperti mesin. Pelatih mereka, Mr. Tanaka, membawa papan tulis kecil berisi formasi matematis. Mereka adalah mesin yang disiplin. Tim Indonesia Gaspol Cireng masuk dengan gaya berbeda. Ada yang tali sepatunya masih belum diikat. Ada yang teriak, "Aku lupa kacamata." Dan pelatihnya, Pak Heru, justru sibuk menarikkan, "Siapa yang pesan es teh? Sudah datang," dari pinggir lapangan. Wasit meniup peluit, Jepang langsung menguasai permainan. Passing akurat, gesit seperti ninja menit ke-5. Gol pertama Jepang, tendangan keras seperti shuriken, 1-0. Tim Indonesia panik, "Woi, fokus. Jangan kayak mau ke warung," teriak Rizal, kapten tim yang juga tukang parkir liar berhati lembut. Gol kedua Jepang datang lagi di menit ke-10. Tendangan voli sempurna, 2-0. Mr. Tanaka tersenyum puas, mencoret-coret papan kecilnya. Di bangku cadangan Indonesia, Pak Heru berteriak, "Jangan malas, ingat pesan ibu. Kalau nasi bungkusnya cuma tempe penyet, bukan ayam." Entah karena ancaman nasib makan tempe atau karena pesan ibu, semangat tim Indonesia menyala. Mereka mulai bermain dengan gaya sendiri. Budi, si striker yang tadi sepatunya longgar, tiba-tiba terpeleset saat akan ditackle. Namun saat jatuh kakinya menyundul bola secara tidak sengaja. Bola melambung aneh, membingungkan kiper Jepang yang terlatih. Dan masuk 2-1. Seluruh tim Gaspol Cireng bengong, lalu berhugilan. Budi hanya bisa terbaring sambil berkata, "Aduh, lutut." Tapi what it? Gol ini seperti membuka pintu chaos. Jepang yang terbiasa dengan pola rapi mulai bingung menghadapi aliran permainan Indonesia yang tidak bisa diprediksi. Anto, si kiper yang tadi minus, tiba-tiba jadi wall. Tapi bukan karena skill, melainkan karena kebiasaannya mereka nerka. "Dia pasti tendang kiri, soalnya aku lihat tadi dia pegang sendal kiri pas lepas sepatu," teriaknya. Dan benar, tendangan penalti Jepang meleset ke kiri, ditepis Anto. Penonton histeris. Di babak kedua, skor menjadi 3-3. Jepang frustrasi. Mereka tidak bisa membaca bola. Pasalnya, tidak ada bola. Rizal mencetak gol dengan cara menyundul bola yang sebenarnya ingin dihindari karena takut butak. Sementara itu, bek kanan kita Jono bercelana melorot karena lihat ikat pinggangnya putus. Tapi malah sukses menghalangi 3 serangan hanya dengan usahanya menarik celana sambil lari. Menit-menit tertentu, suasana tegang. Mr. Tanaka sudah tidak memegang papan tulis lagi. Rambutnya mulai acak-acakan. Lalu keajaiban terjadi. Substitusi akhir, masuk Dul, pemain cadangan yang selama ini hanya sibuk memanaskan Cireng untuk rekan tim. Dul dengan energi 1000 kalori Cireng masuk seperti roket. Menit 39, serangan balik cepat. Bola sampai ke Dul di depan gawang. Dia 1 lawan 1 dengan kiper Jepang. Semua mengharapkan tendangan keras, tapi Dul berhenti. Dia melihat kiper lalu tiba-tiba melakukan gerakan dance ala Gangnam Style. Singkat sambil berkata, "Sorry, kebiasaan ngeceleng TikTok." Kiper Jepang yang konsentrasinya pecah hanya bisa melongo. Plak! Dul dengan tenang menendang bola pelan ke sudut yang kosong. Gol! 4-3 untuk Indonesia. Stadion meledak, bahkan supporter Jepang tepuk jidat. Gol kelima datang dari kejadian paling absurd. Tendangan pojok Indonesia, bola melayang dan Budi, Rizal, serta pemain Jepang berlompat bersama. Tapi yang menyundul bola bukan kepala mereka, melainkan sweatband, ikat kepala. Budi yang melesat karena keringat, sweatband itu menyentuh bola dengan lembut, mengubah arahnya dan masuk. Wasit bingung setengah mati, memutuskan gol sah karena bagian dari seragam pemain 5
3. Peluit akhir berbunyi, mereka untuk gaspol Cireng. Mr. Tanaka mendatangi Pak Heru, penasaran bagaimana strategi Anda. Sangat tidak biasa. Pak Heru sambil membagikan nasi bungkus ayam kepada anak buahnya berkata polos, strategi yang penting semangat Pak. Plus, tadi ibu-ibu PKK di kampung lagi kumpul pengajian. Saya video call, jadi satu kampung doain kita menang. Kuat Pak doa ibu-ibu. Mr. Tanaka mengangguk-angguk pelan, lalu mencatat sesuatu di papan tulis kecilnya. Faktor X, ibu-ibu PKK dan Cireng. Perlu penelitian lebih lanjut. Sementara itu, tim Gaspol Cireng merayakan kemenangan dengan makan nasi bungkus bersama. Bersyukur bahwa malam ini mereka semua dapat lauk ayam. Anto bersumpah akan pakai softland besok. Dan Budi berjanji akan ganti sweatband dengan yang lebih lengket. Hahaha.